Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Ketika Yesus sedang berlayar menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dan perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, ibu bapak, saudari-saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Shalom. Selamat siang, Romo. Salam sehat dan salam kerahiman untuk kita semua. Ini istimewa. Di tengah pandemi, biasanya doa kerahiman di kapel-kapel atau di kapel adorasi abadi. Karena lagi pandemi, jadinya kita mengadakan secara virtual. Namun semoga kerahiman Allah senantiasa boleh kita alami, boleh kita rasakan. Bapak, saudari-saudara dan suster, saya izin share screen biar kelihatan kayak nyiapin bahan. Ya, sebentar ya. Ini dia. Udah kelihatan belum screen saya, ibu bapak, saudara-saudari? Ini dia. Wes. Kelihatan, Romo. Ya, saya memilih tema siang hari ini dalam permenungan kita, transformasi hidup bersama Yesus. Ibu bapak, kalau ada film anak-anak judulnya Transformers, kalau tahu ya cucu-cucu ibu bapak, saya yakin suster nggak tahu. Tapi mungkin kalau layangan putus suster tahu, atau ikatan cinta ya. Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, film Transformers itu film robot. Jadi robot itu bisa berubah menjadi mobil-mobil canggih, menjadi pesawat, menjadi sepeda motor. Nah, kata transformasi dari kata transform, ya, transform, to transform, artinya perubahan, berubah. Maka kalau tema kita siang hari ini, transformasi hidup bersama dengan Yesus, kita mau mengalami perubahan dalam hidup ini. Menjadi seorang Kristiani, menjadi seorang Katolik, menjadi seorang beriman, yang gak ngono-ngono wae, yang gak gitu-gitu aja. Hidup kita harus berubah dan berbuah. Tadi firman Tuhan sungguh sangat indah buat saya. Dari Injil Markus 1. Ya, sedari mula Injil Markus istimewa. Berkisah tentang panggilan murid-murid yang pertama. Dipanggil yang namanya Simon Petrus dan saudaranya Andreas. Mereka tadinya lagi ngapain? Mereka baru pulang selesai menjala ikan. Dipanggil oleh Yesus. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang istimewa apa sih, Bu Bapak, saudara-saudari, dari kisah panggilan ini? Mereka kan lagi kerja, akan pulang kerja.
Mereka nggak lagi santai-santai, nggak lagi kongko-kongko, mereka pensiunan. Tapi apa? Mereka ketika lagi kerja, meninggalkan jalan mereka untuk mengikuti Yesus. Dan Yesus mengatakan, ikutlah aku, maka kalian akan kujadikan penjala manusia. Bisa kita lihat, ada perubahan, ada transformasi dari yang tadinya penjala ikan, nangkepin ikan, diangkat, diubah oleh Yesus. Hidupnya berubah untuk menjadi berkat bagi yang lain, menjadi penjala manusia. Demikian juga ketika Yesus berjalan lagi, dilihatnya Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus, sedang menangkap ikan, lagi membereskan jala mereka. Yesus berkata, mari ikutlah aku. Mereka semua meninggalkan jala, meninggalkan bapaknya, serta orang-orang upahannya untuk ikut Yesus. Dahsyat firman Tuhan ini. Kenapa saya katakan dahsyat? Suatu Bapak, saudara-saudari, saya berkarya di Paroki Bintaro Jaya ya. Suatu kali ada kaderisasi untuk prodiakon ya. Prodiakon itu gantilah, regenerasilah gitu ya. Jangan yang jadi prodiakon itu yang sepuh-sepuh, yang tangannya udah derde ketika bagi komuni udah gemeteran. Kasihan gitu loh ya. Harus keluar masuk ke rumah sakit ya kan. Regenerasi prodiakon. Ada seorang muda saya kenal, kebetulan kenal baik, dekat, sudah berkeluarga, usianya lebih kurang 30-an menjelang 40. Saya bilang sama bapak ini, Pak, Bapak minta tolong ya Pak untuk jadi pelayan di kebun anggur Tuhan. Jadi apa Romo? Dia bilang gitu. Jadi prodiakon Pak. Saya bilang gitu kan. Lalu bapak ini mengatakan kepada saya begini, Ibu Bapak. Romo, jangan saya dong. Saya kan belum tua. Dia berpikir kalau standar menjadi seorang prodiakon atau standar orang yang melayani Tuhan harus tua dulu. Tua bukan sebuah syarat untuk melayani. Ya. Usia bukan karena tuanya menjadi seorang prodiakon. Ketika Tuhan memanggil, mari ikutlah aku. Tuhan tuh bukan memanggil orang yang gak sibuk, yang gak punya acara, pensiunan, orang yang lagi santai-santai. Tidak. Tetapi kepada mereka yang bekerja, kepada mereka juga para nelayan, rasul-rasul pertama yang lagi bekerja. Matius itu kepala pemungut cukai, lagi bekerja di kantornya. Yesus memanggil, dia segera meninggalkan meja cukainya untuk ikut Yesus. Saudari-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, panggilan hidup bersama dengan Yesus seharusnya mengubah kita. Kadang-kadang begini, kita menyebut diri sebagai aku orang beriman, Kristiani. Kita bilang aku orang Katolik, orang beriman. Namun kehidupan kita tidak sungguh-sungguh mencerminkan apa itu yang kita imani. Mari kita coba tengok ya. Saudari-saudara, apa sih kalau saya bertanya apa sih itu iman? Bicara soal iman menarik buat saya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan apa itu iman dalam sebuah cerita dulu. Suatu kali, ada seorang akrobator. Dia mau jalan di atas sling, di antara dua tebing tinggi, bawahnya jurang yang sungguh sangat dalam. Dia tanya kepada para penonton, "Penonton, Anda percaya kalau saya bisa berjalan di atas sling ini?" Penonton lalu berteriak, "Iya, kami percaya." Penonton kan gitu ya, teriak satu seruan yang sama, "Percaya, percaya." Dan akrobator ini melancarkan aksinya untuk berjalan di atas sling, di antara dua tebing, tengahnya itu jurang yang begitu dalam. Ketika dia berjalan,
Dan berhasil, penonton semua tepuk tangan. Wow, hebat. Sekarang akrobator ini mengambil satu bilah besi panjang. Dia tanya lagi kepada para penonton. Penonton, Anda percaya kalau saya bisa untuk melewati tantangan kedua, berjalan di atas seling ini dengan membawa satu besi panjang ini? Penonton mengatakan lagi, percaya, kami percaya. Wah, ini lebih susah, ibu bapak, saudara-saudari ya. Berjalan di atas seling itu tipis, kecil, lalu Karang membawa satu bilah besi. Di tengah dia berayun-ayun pengen jatuh, dan penonton mulai teriak histeris. Wah. Tapi ketika sang akrobator ini berhasil melintasi tantangan, penonton kembali tepuk tangan. Wow, hebat. Lalu yang ketiga, akrobator ini dia mau melangsungkan atraksinya. Dia berkata begini kepada para penonton. Penonton, sudah 2 atraksi yang saya sajikan untuk Anda. Kini atraksi ketiga harus yang lebih menantang. Akrobator ini bilang sama para penonton, mari, siapa di antara Anda yang mau jadi volunteer, yang akan saya gendong, dan sambil saya membawa satu bilah besi, kita taklukkan tantangan ini. Tidak ada satu orang penonton pun yang mau menyediakan diri untuk jadi volunteer. Tadi tantangan pertama dibilang, percaya, percaya. Tantangan kedua ditanya, percaya, percaya. Kini giliran diajak sama sang akrobator, siapa yang mau bersama-sama melangsungkan atraksi ini bersama dengan sang akrobator? Tidak ada satupun yang angkat tangan. Tiba-tiba ada seorang pemuda, dia angkat tangannya. Saya mau. Penonton kembali tepuk tangan. Hore, ada korban nih gitu. Lalu digendonglah pemuda ini sama sang akrobator. Dia berjalan. Lebih susah pasti ibu bapak, saudara-saudari ya. Tantangan yang ketiga ini pasti jauh lebih sulit. Tapi akhirnya sang akrobator berhasil menaklukkan tantangan yang terakhir. Sampai ketika selesai melangsungkan atraksinya, pemuda ini ditanyain sama orang banyak yang begitu kagum atas keberanian dan kegilaan orang muda ini. Nah, kok kamu mau sih? Itu kan bahaya sekali loh. Nggak ada safety-nya. Itu bisa-bisa kalau kamu jatuh bersama akrobator itu kamu mati loh. Kok kamu mau sih melangsungkan atraksi itu? Kenapa kamu begitu percaya sih sama akrobator itu? Pemuda ini dia berkata, ya aku percaya. Oh, akrobator itu bapak saya. Gitu. Tidak mungkin bapak saya menjatuhkan saya supaya saya mati. Tidak mungkin bapak saya mencelakakan saya. Saudari-saudara, kisah kecil ini buat saya ingin mengatakan apa itu iman. Kadang-kadang kita beriman seperti iman para penonton yang berkata percaya, teriak percaya. Tapi kita tidak sungguh mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bilang percaya, iya. Kita percaya setiap kali kita misa hari Minggu ada syahadat iman. Dengan lantang kita katakan, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kita percaya. Tapi sungguhkah dalam hidup ini kita telah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Belum tentu. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu iman? Iman bukan sekedar ngomong kita percaya. Iman itu artinya ini, berikutnya. Nah, saudari-saudara, iman itu artinya dari kata Latin fides. Dari kata Ibrani emunah. Iman merupakan kata serapan dalam bahasa Arab yang artinya percaya.
Tapi percaya tidak cukup, saudara-saudari. Ya, iman menurut ajaran gereja dalam Dei Verbum artikel 5 dikatakan tindakan bebas manusia yang menjawab secara total, yang menjawab dan menanggapi wahyu Allah dengan jawaban positif. Ya, yes, aku mau ikut Tuhan. Dan kalau kita menjawab ya atau yes, pasti seharusnya hidup kita mengalami transformasi. Nah, lebih lanjut saya ingin katakan begini. Saudara-saudari, saya mau bedakan 3 kata yang mirip namun sebenarnya berbeda. Ada kalau anak sekolah minggu dikatakan begini ya. Tepuk iman atau apa ya? Pokoknya prok, iman prok, aman prok, amin, yes gitu. Oh, tepuk Katolik kali itu, kayak gitu ya. Guru-guru sekolah minggu biasanya mengajarkan anak-anak sekolah minggu gitu. Iman, aman, amin. Nah, ada 3 kata dalam bahasa Inggris yang kita kenal, mungkin definisinya suka kita sama artikan. Believe, faith, and trust. Ya. Dalam bahasa Ibrani, belief itu sama dengan yang namanya aman. Aman dalam bahasa Ibrani disebut percaya atau belief. Maka syahadat iman kita diterjemahkan dalam bahasa Inggris begini. I believe in God. Aku percaya akan Allah. Tidak disebut I faith, tidak. I believe. Tidak disebut I trust, tidak. I believe in God. Nah, percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengakui sesuatu itu benar dan nyata, ya kan? Percaya artinya menurut KBBI menganggap bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Nah, sedangkan faith suka dibilang iman juga, diartikan iman juga. Faith itu dari kata Ibrani emunah. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, emunah atau faith artinya adalah iman. Tadi aman, belief, percaya. Faith artinya iman. Iman itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ini, Ibu Bapak. Kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Wah, ini udah lebih beda lagi ya. Ini iman itu menyangkut tentang agama sekarang. Sebentar. Iya. Nah, dan yang terakhir adalah emet. Emet itu diterjemahkan trust. Trust itu disebut juga iman, percaya, ya kan? Tapi buat saya iman itu menarik sekali. Trust itu menarik sekali diterjemahkan menjadi yakin, meyakini, atau mengandalkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakin artinya adalah percaya, tahu, mengerti, sungguh-sungguh, dan pasti. Nah, maka buat saya iman kita seharusnya iman kita ada di fase yang namanya atau trust, di fase mengandalkan, sepenuhnya yakin. Saudari-saudara, tahun 2016 ketika saya masih berkarya di tanah Papua, tiba-tiba saya dapat telepon dari salah satu umat di Jakarta yang mengatakan gini, Romo, mau nggak Romo dampingi kelompok ziarah? Kebetulan tahun 2016 itu adalah tahun kerahiman Allah, kerahiman ilahi. Misericordia year ya waktu itu ya. Saya mengatakan, wah, bolehlah pengalaman pertama nih pergi ziarah. Sebelumnya belum pernah pergi ziarah ke luar negeri gitu ya, ke Eropa belum pernah. Kebetulan ada tahun kerahiman ilahi, diajakin. Oke, aku bilang, aku bisa. Saya izin kepada Bapak Uskup, silakan Romo, katanya gitu ya. Lalu akhirnya singkat cerita berangkatlah ke Eropa.
Saya melihat waktu ketika diajakin pergi itu, rute ziarahnya adalah salah satunya adalah pergi ke Polandia. Ya. Ini pertama kali saya keluar negeri ke Eropa itu 2016. Ke Polandia, lalu salah satu tempat yang dikunjunginya adalah namanya Lagienwiki, ya. Tempat Suster Faustina Kowalska, tempat devosi kerahiman ilahi dimulai, berkembang, bertumbuh dari Polandia itu, ya. 2016 saya ke sana, kan konon katanya sebelum masuk pintu kerahiman harus ikut ekaristi, ya, dengan tekun, lalu mengaku dosa, maka nanti lalu berdoa pasti. Maka nanti ketika masuk pintu kerahiman ilahi, kita mendapatkan penghapusan atas hukum, atas denda dosa kita. Diajarkan oleh gereja begitu waktu itu, Bapak Suci mengajarkan demikian. Maka kan banyak umat di mana-mana, di kuskupan manapun tahun itu 2015, 2016 buat di gereja-gereja pintu kerahiman. Di Kuskupan Agung Jakarta juga demikian. Saya kira di Surabaya juga lah. Kalau aslinya ada di Roma, gitu ya kan. Tapi umat Allah nggak harus pergi ke sana. Tahun 2016 ini saya juga mengaku dosa persis di gereja tempat Santa Faustina. Itu di situ ya, dibuka di sana itu, waduh, pengakuan dosa banyak sekali. Di mana-mana umat Allah bisa untuk menerima sakramen rekonsiliasi. Wah, istimewa sekali tahun itu. Begitu rame kunjungan ke tempat-tempat ziarah, kita kangen ya. Sekurang-kurangnya udah 2 tahun ini kayaknya koper-koper kita di gudang udah menjerit-jerit. Tolong bebaskan aku. Sabar ya, masih pandemi. Suatu hari nanti Bapak ketika pandemi sudah kelar, kita berharap koper-koper kita bisa kembali kita isi untuk pergi lagi berziarah ke tempat-tempat peziarahan orang-orang kudus. Istimewa sekali karena. Kenapa saya katakan istimewa sekali? Jujur tahun 2016 ketika saya berkarya di tanah Papua, Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya itu sama sekali belum paham tentang yang namanya devosi kerahiman ilahi. Dengar pernah, mendoakan tidak? Ya, 2016. Ya buat saya devosi kerahiman ilahi kita tahu ya, diresmikan oleh Paus Yohanes Paulus II di tahun 1985. Sempat devosi ini dilarang oleh Vatikan, lalu akhirnya tersebar luas mendunia ketika diperbolehkan. Ini istimewa sekali. Kalau Ibu Bapak juga punya kesempatan dan punya waktu, banyak sekali virtual pilgrimage, ya, ziarah virtual ke tempat Santa Faustina, ke Lagienwiki, ke tempat sumber devosi kerahiman ilahi yang ada di Polandia. Virtual aja lah, murah meriah dan sehat, aman ya, nggak perlu pakai karantina ya kan. Nah, saudari-saudara, yang buat saya termangu-mangu ketika di gereja yang ada tempat makam Santa Faustina, ya. Di situ ada peti putih tempat Santa Faustina, ada tempat berlututnya agak berjarak dengan peti yang ada tulang belulang Santa Faustina. Lalu ada gambar Yesus kerahiman ilahi. Saya bertanya-tanya begini, kan di situ mau berdoa nggak boleh lama-lama, berlututnya hanya boleh sebentar berdoa karena gantian, banyak sekali para peziarah yang ngantri di situ. Saya bertanya-tanya dalam hati begini, melihat gambar kerahiman ilahi, di bawahnya itu ada pita bertuliskan Jesu ufam tobii dalam bahasa Poland, ya. Jesu ufam tobii.
ini artinya apa ya? Gitu. Ntar kalau saya ditanya peziarah, saya nggak ngerti lagi, malu. Ya. Lalu kebetulan tur membagikan buklet buku doa. Di situ ada tuh dalam bahasa Inggris tapi tulisannya. Tulisannya begini, Jesus, I trust in you. Wah, ini sih saya ngerti ya kan bahasa Inggris. Jesus, I trust in you. Aku percaya padamu Yesus, ya kan? Aku yakin padamu Yesus. Tapi ternyata ketika saya browsing, gambar kerahiman ilahi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia buat saya sangat-sangat spesial dan istimewa. Kenapa saya katakan sangat spesial dan istimewa? Ternyata diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Jesu ufam tobii atau Jesus I trust in you, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Yesus engkaulah andalanku. Wah, ini kan menarik sekali ya. Maka itu suka kita nyanyikan ketika kita lagi mengadakan devosi kerahiman Allah. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Mengandalkan Tuhan itu artinya apa? Mempercayakan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Kita bukan hanya sekedar ngomong, bilang percaya. Tetapi kita sungguh mau mempercayakan seluruh diri kita ke dalam tangan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari dan suster yang dikasihi Tuhan. Pengalaman pandemi ini ya, buat saya mengajarkan sesuatu. Sesuatu yang sungguh sangat berharga buat saya. Pengalaman pandemi ini semakin membuat saya yakin untuk mengandalkan Allah sepenuhnya dalam hidup. Nggak bisa mengandalkan diri kita. Lelah, capek. Harga minyak naik, pandemi membuat kita terisolir. Sekarang kita udah dengar kemarin angka COVID udah 7.000 lagi. Saudari-saudara, kita bisa stres kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan dalam hidup, segalanya akan baik dan indah pada waktunya. Satu pengalaman kecil ya. Belum lama saya diminta untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit di salah satu rumah sakit. Ketika saya ditelepon, saya mengatakan kepada keluarga, oke, saya akan berangkat. Tapi yang saya tahu, saya bilang, saya harus PCR dulu kalau harus masuk ke ICU. Saya bilang gitu. Coba kamu tanyakan customer service-nya supaya nanti ketika saya datang, langsung masuk ruang ICU, saya berikan perminyakan, tidak ada sesuatu halangan apapun. Lalu ketika dia bertanya kepada customer service dan perawat yang ada di ruang ICU, karena bapaknya dalam kondisi yang kronis, lemah, kritis, tidak bisa Romo datang, katanya begitu ya. Tidak bisa Romo datang, walaupun sudah PCR tidak bisa. Tapi untuk pelayanan rohani, Romo bisa doakan. Ya. Nanti video call, pakai nomor handphone perawat yang ada di sini. Oke, baik, saya janjian jam berapa, oke, video call saja. Lalu ketika kami video call ya, pakai handphone perawat yang ada di sana, saya doa, tidak memberikan sakramen perminyakan, karena sakramen perminyakan tidak ada yang secara online. Nanti kalau semua sakramen bisa online, Romo kita ngaku dosa via Zoom. Atau yang paling heboh, Romo kami mau baptis anak nih via Zoom ya. Wah, lalu anaknya dimasukin ke kamar mandi, bapaknya udah siap dengan shower. Aku baptis engkau nah, Bapak Putra. Tidak ada sakramen yang online kayak gitu ya, gereja belum ada. Nah, saudari-saudara, saya doakan. Yang menarik begini, selesai saya doain, ibunya dia tanya gini kepada saya, Romo, saya harus doa apa lagi? Kasihan sekali ini, Bapak sudah menderita. Suaminya ini sakit kanker ya, sudah memiliki ICU, pakai alat bantu nafas, kasihan sekali kondisinya, lemah. Tapi tetap masih
hidup gitu loh ya. Ibunya sampai dia berkata, saya harus doa apa lagi, Romo? Berarti kan ibunya ini udah melakukan doa ini dan itu ya kan. Tiba-tiba saya mengatakan ini, suster, ibu, bapak, saudara-saudari, ibu, coba ibu nanti bersama dengan anak-anak, ibu berdoa kerahiman ilahi. Waduh, itu doa apa, Romo? Gampang, ibu kan ada handphone, saya bilang. Buka aja e-Katolik, cari doa kerahiman ilahi. Ya. Nanti ibu berdoa di situ. Berdoalah bersama dengan anak-anak semua. Doa kerahiman ilahi. Jam 3 ibu biasanya doa kerahiman ilahi. Jam 3 mereka sekeluarga bersama dengan anak-anak, mereka doakan doa kerahiman ilahi. Ini menurut pengakuan istrinya ya, cerita itu. Selesai mereka amin, menutup doa kerahiman ilahi, amin. Kami serahkan semuanya pada luka-luka Yesus ya. Selesai mereka berdoa, mereka dapat panggilan dari perawat. Kalau suaminya ini dipanggil Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ajaib saya kira. Mari kita yang bersama-sama berdevosi kepada kerahiman ilahi Tuhan. Tidak ada doa yang sia-sia. Semoga kita mau semakin mengandalkan Dia. Beriman artinya mengandalkan sepenuhnya Tuhan. Mempercayakan sepenuhnya Tuhan untuk berkuasa atas hidup kita. Jangan lagi kita mengandalkan diri kita. Jangan lagi kita hanya bergantung, apalagi itu kayak film ini ya, itu film Layangan Putus. Nggak saya sarankan untuk nonton, tapi viral di TikTok itu bagian kata-kata ini. Kenapa Kapadokia? It's my dream, Mas, not her, katanya. Kenapa menggantungkan impian pada orang lain? Kita mau gantungkan harapan kita, mimpi-mimpi kita pada Tuhan, bukan pada orang lain. Orang lain, kalau kita bergantung pada orang lain atau pada diri kita sendiri, terkadang kita kecewa. Tapi bergantung sama Tuhan, tidak mungkin Ia mengecewakan kita. Dia tahu yang terbaik. Dia tahu segala yang kita perlukan. Semoga itulah yang kita buat dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Makasih Romo.